Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Pada kali ini kita coba bahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa topik, yaitu persamaan lingkaran, kemudian ada kedudukan titik terhadap lingkaran, kemudian kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, bagi mereka yang belum menonton itu semua, mungkin bisa ditonton dulu terlebih dahulu video yang dapat Anda klik linknya di pojok kanan atas ya. Oke, kita lihat persamaan garis singgung pada lingkaran, bahwa pada topik sebelumnya kita tahu bahwa apabila ada sebuah garis, kedudukannya terhadap lingkaran itu kemungkinannya ada tiga, yaitu garis itu memotong lingkaran, kemudian yang kedua menyinggung lingkaran, dan yang ketiga adalah lepas dari lingkaran. Dan untuk kasus di mana garis itu menyinggung lingkaran, apabila persamaan garisnya kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran, ya semisal ini garis G yang persamaannya sama dengan Y sama dengan mx plus n, dan ini adalah lingkaran. Lingkaran itu persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Nah, ini ada, misalnya kita ambil lingkaran yang pusatnya di O, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, apabila persamaan ini disubstitusikan, maka kita akan dapatkan diskriminannya sama dengan 0. Ya, diskriminannya sama dengan 0. Tapi dalam kasus ini, karena garis singgungnya itu sudah kita tetapkan, misalnya di sini titik singgungnya adalah titik P, yaitu X1, Y1. Ya, ini kita buatkan garis ya dari titik O ke titik P ya. Nah, ini dia. Kita ambil tipe garis putus, agak tebal sedikit ya. Warnanya putih aja ya, udah. Nah, ini kita dapatkan titik P. Kalau kita tarik garis, maka kita dapatkan gradien garis OP, ya, gradien garis OP, yaitu MOP, itu sama dengan komponen Y dibandingkan dengan komponen X. Komponen Y-nya adalah Y1 dikurang 0 per X1 dikurang 0. Ya, koordinat titik P-nya adalah X1, titik O-nya 0. Jadi X1 dikurang 0. Sedangkan ordinatnya Y1 untuk titik P dan 0 untuk titik O. Jadi Y1 dikurang 0. Nah, komponen Y dibandingkan dengan komponen X. Ya, karena dasarnya adalah gradien itu adalah nilai tangen ya. Jadi komponen Y dibagi dengan komponen X, kita dapatkan Y1 per X1. Nah, ini sementara kita simpan, berarti gradien garis singgungnya, kita tahu gradien garis singgung itu adalah, kalau garis singgung ini dengan garis OP itu kan tegak lurus. Ini tegak lurus, maka garis G gradiennya berlawanan dan berkebalikan dengan gradien garis OP. Nah, garis OP-nya adalah X1 per Y1, maka kalau dibalik berarti X1 per Y1. Dilawan ya, lawan X1 per Y1. Inilah gradien garis G, garis singgung. Nah, karena garis singgung ini sudah melalui titik P X1, Y1,
maka kita dapatkan persamaan. Kalau ini kan tadi dalam bentuk umum. Dalam bentuk khusus, karena sudah melalui titik X1, Y1, persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini persamaan garis sudah dipelajari di tingkat SMP. Nah, kalau M-nya ini kita ganti dengan gradien garis singgung G, yaitu min X1 per Y1, maka akan kita dapatkan garis G, garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M-nya adalah min X1 per Y1 dikali X min X1. Sehingga kita dapatkan Y min Y1 sama dengan, ini kita buka langsung kali ya. Kita kalikan langsung dengan Y1. Jadi ini kita kurung. Kita kalikan Y1 sama dengan min X1 dikali X min X1. Lalu kita dapatkan yang depan ini Y1Y min Y1 kuadrat sama dengan min X1 X plus X1 kuadrat. Lalu ini kalau kita pindahkan, kita dapatkan X1X ditambah Y1Y sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, YX1 kuadrat plus Y1 kuadrat ini kan titik yang berada pada lingkaran L. Sehingga kalau kita dapatkan, kalau kita substitusikan persamaan lingkaran, ini, maka kita dapatkan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi ini nilai X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, inilah persamaan garis singgung yang nanti bisa kita gunakan untuk setiap lingkaran yang titik singgungnya adalah X1, Y1. Nah, dengan cara yang sama, ya, kalau lingkarannya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka garis singgungnya adalah X1X plus Y1Y sama dengan X kuadrat. Nah, begitu juga nanti kalau lingkarannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka garis singgungnya adalah X min A dikali X min A plus Y min B dikali Y min B sama dengan X kuadrat. Nah, ini kita dapatkan garis G-nya, kalau X1-nya kita taruh di depan ya. Yang X1-nya yang depan sini. Maka ini X1 min A dikali X min A, Y1 min B dikali Y min B kuadrat. Ya, jadi ini untuk lingkaran yang pusatnya di O, yang ini untuk lingkaran yang pusatnya di A, B. Nah, kemudian satu lagi kalau lingkarannya dalam bentuk umum, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka garis singgungnya ya seperti tadi, X-nya kita pisah 2, Y-nya kita pisahkan 2,
Ini juga X-nya kita pisah 2, tapi kita bagi 2, ditambah Y-nya juga kita pisahkan 2, Y tambah 2 bagi 2, Y tambah Y bagi 2, plus C sama dengan 0. Nah, jadi ini yang depan ini X1, ini Y1, ini X tambah X1, ini Y tambah Y1. Nah, inilah 3 bentuk persamaan garis singgung mengikuti persamaan lingkarannya. Ya. Nah, kita lihat kalau contoh soalnya seperti ini. Ya, ini dulu ya. Jadi lingkaran yang berpusat di O, persamaan garis singgungnya X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Kalau lingkarannya pusatnya A, B, persamaan garis singgungnya X1 min A dikali X min A plus Y1 min B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Kalau persamaan lingkarannya dalam bentuk umum, maka garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1Y ditambah A kali X plus X1 per 2 B plus B kali Y plus Y1 per 2 dan plus C sama dengan 0. Nah, kita lihat ini contoh soal nomor 1. Ya, mudah saja. Persamaan garis singgung di titik 3,4 pada lingkaran. Pada lingkaran yang pusatnya di O. Nah, maka persamaan garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan 25. Nah, X1-nya adalah min 3, Y1-nya adalah 4. Sama dengan 25. Nah, kalau diminta dalam bentuk umum. Tapi kalau dimintanya dalam bentuk eksplisit, maka kita harus pisahkan Y-nya. Jadi ini 3X plus 25 dibagi 4 menjadi 3 per 4X plus 25 per 4. Nah, ini yang diminta seperti pada pilihan gandanya, maka kita dapatkan 3X per 4 ditambah 25 per 4 jadi E ya. Nah, kita dapatkan jawabannya yang E. Next, kita lihat yang kedua. Contoh yang kedua, kalau persamaan garis singgung itu di titik min 2, min 4, tapi lingkarannya tidak diketahui persamaannya, tapi diketahui pusat dan jari-jari. Maka kita susun dulu. Kita susun terlebih dahulu persamaan lingkarannya, yaitu X min A di kuadrat ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, A-nya kan min 2. Berarti X plus 2 kuadrat ditambah B-nya min 4. Berarti Y plus 4 kuadrat sama dengan R-nya 5 kuadrat. Nah, ini persamaan lingkarannya. Persamaan garis singgungnya adalah, ini kita belah 2, X plus 2 dikali X plus 2 ditambah Y plus 4 dikali Y plus 4 sama dengan 25. Nah, ini yang depan X1, ini Y1. X1-nya
adalah titik singgungnya, yaitu min 2. Sorry ya, pusatnya 2, min 1. Kita perbaiki dulu. Ini tadi pusatnya A, B. Pusatnya A, B ya. Berarti pusatnya adalah 2, min 1. Berarti ini X min 2, Y-nya plus 1. Ya, jadi ini X min 2, X min 2, Y plus 1, Y plus 1. Nah, ini baru benar. Jadi X1-nya diganti min 2, min 2, min 2, dikali X min 2, ditambah Y-nya min 4, min 4 plus 1, dikali Y plus 1, sama dengan 25. Berarti min 4 dikali X min 2, ditambah min 3 ya. Sorry. Min 4 ditambah 1 itu min 3 dikali Y plus 1 sama dengan 25. Kita buka menjadi min 4X plus 8 min 3Y min 3 sama dengan 25. Jadi kalau kita pindahkan min 4X min 3Y sama dengan 25 dikurang 8 ditambah 3. Ya, jadi ini min 4X min 3Y sama dengan 20 ya. 20. Nah, kalikan min semua karena ini banyak minnya, jadi kita dapatkan 4X plus 3Y sama dengan min 20 plus 20 ya, plus 20 sama dengan 0. Ini hasilnya persamaan garis yang dalam bentuk eksplisit ya. Kalau mau dalam bentuk implisit, maka kita harus keluarkan 3Y sama dengan min 4X min 20. Berarti Y sama dengan min 4 per 3X min 20 per 3. Ini kalau dalam bentuk eksplisit. Ya, ini eksplisit atau terlihat ini dalam bentuk implisit. Ya, tergantung kalau soal pilihan gandanya mintanya apa. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah salah satu persamaan garis singgung lingkaran di titik yang berordinatnya 2. Ya, berarti kalau kita substitusikan koordinat titiknya ke dalam lingkaran, kita jawab ya, jawab. Persamaan garis singgungnya adalah X min 3 dikali X min 3 ditambah Y dikali Y sama dengan 29. Ini Y1 ya. Ini X1. Titiknya ordinatnya 2, berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, berarti X1-nya belum diketahui, masih X1. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan X-nya kita substitusikan dulu Y-nya ya, ke dalam lingkaran.
Ya, kita substitusikan ke dalam lingkaran. Kalau X min 3 kuadrat ditambah, nah Y-nya kan 2, berarti 2 kuadrat sama dengan 29. Kita dapatkan X min 3 kuadrat itu sama dengan 29 dikurang 4. 29 dikurang 4 berarti 5. Ya, jadi X min 3 kuadrat itu sama dengan 25. Sehingga X min 3 itu sama dengan plus minus 5. Jadi X-nya ada 2. X1-nya adalah, ini kita rapikan dulu tulisannya. Berarti X-nya kita dapatkan sama dengan 3 plus minus 5. Jadi X1-nya bisa 8, X2-nya bisa min 2. Nah, kita pilih salah satu untuk X1-nya. Kalau 8 yang pertama. Kalau titiknya adalah, sorry ya, kita ganti warna. Warnanya yang kuning. Yang pertama, kalau titiknya itu adalah 8,2. Y-nya kan 2 ya. Berarti garis singgungnya adalah 8 dikurang 3 dikali X min 3 ditambah 2 kali Y sama dengan 29. Jadi 5 dikali X min 3 ditambah 2Y sama dengan 29. 5X min 15 plus 2Y sama dengan 29. 5X plus 2Y, 15-nya pindah. Jadi plus 29 berarti 44. Ada nggak? 5X plus 2Y sama dengan 44. Ada ya, yang ini, yang C. Jadi ini jawabannya yang C. Boleh aja kalau kita mau coba yang kedua. Kalau min 2. Kalau min 2 berarti persamaan garis singgungnya adalah min 2 min 3 dikali X min 3 ditambah 2Y. Kan Y-nya tetap 2. Sama dengan, sama dengan 29. Sama dengan 29 ya. Maka kita dapatkan ini min 5, min 5X, min 5 kali 3 plus 15, plus 2Y sama dengan 29. Berarti min 5X plus 2Y, 25 dikurang 15 berarti 14. Nah, bisa juga kita ubah ini dengan tanda min menjadi 5X min 2Y sama dengan min 14. Nah, nggak ada ya. Ya, yang adanya yang ini. Yang kalau X-nya 8. Ya, oke. Demikian yang ketiga. Sekarang kita lihat yang keempat. Nah, yang keempat ini kalau gradiennya persamaan garis singgung yang gradiennya 5. Nah, kita kembali dulu ke persamaan garis singgung ya.
Kalau tadi kita bahas, kita dapatkan bahwa gradien garis singgungnya itu melalui titik X, X1, Y1. Bagaimana kalau garis singgungnya adalah tidak diketahui titik singgungnya, tapi yang diketahui gradiennya. Nah, maka kita coba dapatkan persamaan yang dalam bentuk gradien. Ya, kita tahu bahwa garis singgungnya kan tadi Y sama dengan garis G-nya adalah Y sama dengan MX plus N. Nah, lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita pengen tahu berapakah nilai N. Nah, kita substitusi. Maka kalau kita substitusi, kita dapatkan X kuadrat plus Y-nya diganti dengan MX plus N kuadrat sama dengan sama dengan R kuadrat. Oke, ya, sama dengan R kuadrat. Lalu kalau kita buka kurung, X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat plus 2 kali MNX ditambah dengan N kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kalau kita jadikan 0, kita dapatkan 1 plus M kuadrat X kuadrat ditambah 2MNX ditambah N kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Ya, karena kita tahu kalau garis itu menyinggung lingkaran, maka hasil substitusinya dalam bentuk persamaan kuadrat yang nilai diskriminannya sama dengan 0. Ya, bisa dilihat di pembahasan tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Maka kita dapatkan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, B-nya adalah 2MN dikuadratkan dikurang 4 dikali A, A-nya 1 plus M kuadrat. Ya, yang A itu adalah koefisien yang di depan X kuadrat. B itu koefisien di depan X. Jadi X-nya nggak ikut ya. Lalu dikali dengan C. C-nya adalah N kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Ya. Oke, sampai di sini. Kita lanjutkan bahwa kalau kita buka kurung, maka akan kita dapatkan 4M kuadrat N kuadrat min 4 kali 1 kali N 1N kuadrat. Ya, 1N kuadrat. 1 kali R kuadrat min R kuadrat. Lalu M, saya ulang ya, depan kali depan N kuadrat, depan kali belakang min R kuadrat, belakang kali depan itu M kuadrat kali N kuadrat. Belakang kali belakang min M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Kita buka 4-nya, kita dapatkan 4M kuadrat N kuadrat min 4N kuadrat plus 4R kuadrat min 4M kuadrat N kuadrat plus 4M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini 4M kuadrat N kuadratnya habis.
Berarti tinggal min 4n kuadrat sama dengan min 4m. Sorry, 4r sama dengan 4r ya. 4r kuadrat min 4m kuadrat r kuadrat. Nah, kita bagi min 4 semua. Kita bagi min 4 semua. Maka kita dapatkan ini n kuadrat sama dengan r kuadrat plus m kuadrat r kuadrat. Nah, sama-sama punya r kuadratnya diperes ke depan. Ampasnya 1 plus m kuadrat. Sehingga nilai n adalah plus minus akar. Akar dari r kuadrat r, akar dari 1 plus m kuadrat, tarik akar ya. Nah, inilah nilai n, sehingga kita dapatkan persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan mx plus minus n. N-nya adalah r akar 1 plus m kuadrat. Oke. Nah, ini kalau lingkarannya pusatnya di O. Ya. Lalu kalau lingkarannya pusatnya di A, B, nah, kita lihat ya. Kalau lingkarannya pusatnya di A, B, persamaan lingkarannya kan x min A kuadrat plus y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka garis singgungnya persamaannya dengan cara yang sama kita dapatkan y min B sama dengan M kali X min A plus minus R kali akar 1 plus M kuadrat. Ya. Nah, ini persamaan yang untuk garis singgung yang menyinggung lingkaran yang pusatnya diketahui A, B. Oke. Sekarang kita coba lihat kembali lagi ke soal tadi. Soal yang nomor 4. Ya, soal nomor 4 adalah persamaan garis singgung lingkarannya. Yang diketahui adalah x plus 2 kuadrat plus y min 4 kuadrat sama dengan 26. Nah, jadi kita tentukan dulu R-nya ya. Jari-jari lingkarannya adalah 26, akar 26. R kuadratnya 26, berarti R-nya akar 26. Gitu ya. Nah, gradiennya adalah 5. Nah, kita tahu persamaan lingkarannya adalah y x plus 2 kuadrat plus y min 4 kuadrat. Maka garis singgungnya adalah y min 4 sama dengan m dikali x plus 2 ditambah kurang plus minus r akar 1 plus m kuadrat. Nah, ini yang perlu dihafal ya. R akar 1 plus M kuadrat. Nah, kita ganti. Y min 4 sama dengan M-nya kan 5. Berarti 5 kali X plus 2. Plus minus R-nya akar 26. Kali akar 1 ditambah 5 kuadrat. 1 ditambah 5 kuadrat berarti 26 juga kan. Jadi 2 akar 26 dikali akar 26 jadi 26.
Jadi kita dapatkan Y min 4 sama dengan 5X plus 10 plus minus 26. Atau kita dapatkan Y sama dengan 5X. Ini kan min 4 pindah ke sini jadi plus 14. Plus minus 26. Jadi ada dua persamaan garisnya. Yang pertama Y sama dengan 5X plus 14 tambah 26, 40. Nah, yang kedua, garis yang kedua, ini garis yang pertama. Garis yang keduanya adalah Y sama dengan 5X. 14 dikurang 26 berapa? Min 12. Ya, jadi mana yang ada? 5X min 12 dan 5X plus 40. Jadi adanya jawabannya adalah D. Ya. Oke. Dan soal yang terakhir, persamaan garis singgung lingkaran yang tegak lurus dengan garis. Nah, kita tentukan dulu gradien garisnya. Ya. Garisnya adalah, jawab ya. Garisnya kita kalian jangan garis G. Garisnya adalah garis L. Ya, kenapa kita sebut garis L? Ini garis lain. Ya, garis lain ini adalah 5X min 12Y plus 15 sama dengan 0. Kita dapatkan min 12Y sama dengan min 5X min 15. Dibagi min 12 seluruhnya kita dapatkan Y sama dengan plus 5 per 12X plus 15 per 12. Nah, kita nggak perlu ekornya, yang kita perlu gradiennya ini. Gradien garis L adalah 5 per 12. Nah, berarti gradien garis singgungnya garis G, adalah karena dia tegak lurus, jadi dasarnya itu adalah kalau ada dua garis saling tegak lurus, apabila garis L tegak lurus, terbalik ya. Apabila garis G tegak lurus dengan garis L, maka gradien garis G itu sama dengan lawan kebalikan dari gradien garis L. Jadi gradien garis G dalam kasus ini adalah lawan kebalikan. Berarti lawan kebalikan 12 per 5. Ya. Nah, kita tahu lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 4 sama dengan 0. Ini kita ubah dulu dalam bentuk kompak ya. X kuadrat min 2X plus berapa ditambah Y kuadrat min plus 4Y ditambah berapa sama dengan min 4-nya pindah, 4 tambah berapa ditambah berapa, karena 2 kali nambahnya. Ya. Maka kita dapatkan persamaan yang pas untuk menambah ini adalah ditambah 1, di sini ditambah 4.
Berarti di sini tambah 1 juga, sini tambah 4. Jadi kita dapatkan X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 9. Sehingga kita dapatkan garis singgungnya yang gradiennya tadi ya. Yang gradiennya tadi adalah berapa? Min 12/5. Ya, min 12/5. Nah, maka persamaan garis singgungnya adalah Y plus 2 sama dengan M dikali X min 1 plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, kita dapatkan dari sini kan R-nya 3. Akar 9 ya. R-nya 3. Jadi garis ini Y plus 2 sama dengan M-nya tadi berapa? 2 min 12/5 dikali X min 1 di plus minus R-nya adalah 3 akar 1 plus 12/5. 12/5 kalau dikuadratkan 144 per 25. Nah, kita rapikan ya. Kita kalikan 5 semua. Ini dikalikan 5 jadi 5Y ditambah 10. Ini dikali 5 hilang 5-nya, tinggal min 12X plus 12. Ini dikali 5 jadi 15 plus minus 15 kali akar 1 ditambah 144 per 25 berarti 169. 169 per 25. Nah, ini bisa dicoret ya. Sehingga kita dapatkan 5Y plus 10 sama dengan min 12X plus 12 plus minus, ini 15-nya dicoret, 5-nya 3 kali akar 115 adalah 13. Nah, sehingga kita dapatkan komponennya, kita pindahkan ke kiri, 12X ditambah 5Y sama dengan 10-nya pindah jadi 2, min 10 ditambah 12 jadi 2 kan, plus minus 3 kali 13 jadi 39. Maka ada 2 garis, yaitu 12X ditambah 5Y sama dengan 41 atau 12X ditambah 5Y sama dengan min 37. 2 dikurang 39 ya. Nah, kita lihat pilihan ganda adanya berapa? 41 apa min 37. Nah, ini dia ada 41. Oh, adanya di sebelah kiri. Kita tulisnya pakai 0 ya, dalam bentuk umum. Maka kita nulisnya 12X pakai warna ya, pakai warna yang cerah. Jadi garisnya yang pertama adalah 12X plus 5Y sama min 41 sama dengan 0 dan 12X plus 5Y plus 37 sama dengan 0. Oke, coba kita tarik ke atas. Ya, maka dapat yang 12 plus 5Y min 41. Kita dapat jawabannya A ya. Kita dapat jawabannya adalah A. Jadi jawabannya adalah A.
Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan membantu. Kalau ada yang kurang jelas atau kecepatan, bisa dilihat ulang. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.